untuk saya untuk terus mengangkat wadah yang dari Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang basa-basi, seperti yang dialami oleh Yosua pada saat memasuki tanah Kanaan yang harus memusnahkan semua kedagingan yang ada di bangsa-bangsa yang hidup di tanah Kanaan itu. Bukan saja kedagingan mereka, tapi tubuh mereka juga dibinasakan, sehingga ada sekelompok orang yang ketakutan akan dibinasakan. Mereka menipu Yosua seolah-olah mereka bukan penduduk setempat, tapi penduduk dari jauh, sesuai penglihatan yang disampaikan oleh Pak Antoni saat kami dalam perjalanan di mobil pulang ke rumah. Yosua 9 ayat 9, di mana kata-kata daripada orang-orang Rehewi ini memakai nama Tuhan, bahwa mereka sudah mengenal Tuhan, melakukan kedahsyatan-kedahsyatan, sehingga mereka juga ingin tinggal bersama orang Israel, tapi tidak mengakui bahwa mereka penduduk setempat, bahwa mereka ada orang-orang dari jauh, sehingga Yosua tertipu lalu mengikat perjanjian dengan mereka, sehingga terpengaruhlah Yosua orang-orang Israel dengan sifat-sifat kedagingan orang Lewi ini. Setelah ketahuan mereka bukan pendatang jauh, mereka tidak bisa dibinasakan lagi karena Yosua sudah terikat perjanjian dengan mereka untuk tidak bermusuhan. Inilah yang Tuhan perlihatkan lewat Pak Antoni, dan Tuhan tegur saya juga untuk orang-orang yang berbahasa basi, yang mau bekerja sama dengan wadah yang bukan dari Tuhan. Dan juga ada penglihatan tulisan anak rohani saya lihat saat kami doa siang untuk Zoom Grace Ministry di mobil, jam istirahat kerja kantor, Kolose 4 ayat 6 dan 7, supaya kata-kata kita seperti jemaat di Kolose, tidak hambar tapi penuh kasih, sehingga kita bisa mendapat hikmat dari Tuhan, bisa menjawab dengan tepat orang-orang yang berbicara dengan kita, tidak seperti Yosua yang tertipu saat berbicara dengan orang-orang itu. Dan juga jemaat di Kolose juga mendapat penghiburan lewat Tikikus yang bisa menyampaikan hal ihwal Rasul Paulus dan teman-teman yang dirindukan oleh jemaat di Kolose. Kok tidak ada kabar selama ini? Bagaimana hal ihwal Rasul Paulus dan kawan-kawan? Untuk memenuhi kerinduan itu, Rasul Paulus mengirim Tikikus untuk memberi kabar hal ihwal. Demikian juga kita bisa terhibur, bersukacita, mendapat kabar hal ihwal daripada Ibu Englingling atau hamba Tuhan yang mendoakan kita. Kita terus bersukacita, meskur, hambanya tetap sehat kuat, dan Tuhan senantiasa memberkati, mencukupi, sehingga bisa akan merayakan perayaan Natal walaupun dana belum terkumpul sampai sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita doakan bisa ada lebihnya setelah Natalan itu dilaksanakan. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Kami sangat bersukacita, bersyukur Tuhan mengendaki kami seperti jemaat di Kolose, senantiasa kata-kata kami tidak hambar, penuh kasih, dan bisa jawab dengan tepat kepada orang-orang yang mau menipu kami atau yang tidak menipu kami. Dan kami senantiasa terhibur, bersukacita,
mengetahui hal ihwal hamba-Mu Ibu Ong Ling maupun saudara-saudara seiman yang senantiasa mendukung kami seperti Rasul Paulus dan teman-teman mendukung jemaat di Kolose. Kami bersyukur malam ini hamba-Mu Ibu Ong Ling masih sehat kuat, mendoakan kami satu persatu dengan roh yang menyala-nyala, menyampaikan penglihatan-penglihatan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, nasihat teguran, agar kami berwaspada dan berjaga-jaga, terus melekat kepadamu, bersyukur padamu, terus mengandalkan Dikau, sehingga tidak tertipu dengan orang-orang berbasa-basi. Ampuni mereka Tuhan, yang melakukan basa-basi menipu kami, yang menawarkan wadah yang bukan daripadamu, seolah-olah wadah daripadamu. Ampuni mereka, berkati mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya, dan janganlah membawa mereka dan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah mereka dan kami daripada yang jahat, sehingga mereka bisa cepat bertobat seperti Saulus, dan mau melayani Bapak Yesus bersama kami, tidak basa-basi, seperti Rasul Paulus, Barnabas dan Silas, mau mengangkat wadah yang daripadamu bersama kami sampai ke mancanegara. Dan ampuni kami juga ya Bapa, seperti kami mengampuni mereka, sehingga doa, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kami juga berkenan diterima oleh-Mu, baik persembahan untuk sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu, untuk pelayanan di panti asuhan, dan juga untuk perayaan Natal Grace Ministry 2024, dan juga persembahan pelayanan onsite di Hotel Maxwan di Menara Doa Grace, dan juga biaya kontrakan tahunan Menara Doa Grace dan Internet Grace Ministry, serta persembahan persepuluhan berkenan diterima oleh-Mu, karena ditabur pada waktu yang tepat, tidak terlambat, di tanah yang gembur, dengan hati yang meluap-luap dengan sukacita dan ucapan syukur, sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat, sehingga kami bisa mengalami juga 7 tahun kelimpahan seperti Yusuf di tanah Mesir, sampai 7 tahun kekurangan pun tidak akan habis, sehingga kami menjadi berkat-Mu bagi keluarga kami, tetangga sekitar kami, masyarakat, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Dan juga kami bersyukur hamba-Mu Ibu Ong Ling masih sehat kuat, melayani kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, tidak memberi celah bagi serangan balik kuasa kegelapan, sehingga tetap kuat, gagah perkasa, dan terus Bapa lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan dalam kuat kuasa-Mu setelah menutup Zoom Grace Ministry malam ini. Roh hamba-Mu semakin menyala-nyala melayani-Mu Bapak Yesus. Kerajinan hamba-Mu tidak kendor. Makin setia dalam perkara yang kecil, dipercayakan perkara yang lebih besar. Dengan jubah kelimpahan, jubah kemuliaan sampai mancanegara, dan kami bersyukur Bapak Yesus terus perhatikan keberadaan hamba-Mu Ibu Ong Ling, hal ihwalnya, segala kepentingan, keperluan, bahkan keluarga-keluarganya beserta rumah tangga masing-masing, bisnis-bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, sehingga selalu terpenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga terus melimpah-limpah lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing, sehingga hamba-Mu tidak memusatkan pikiran pada soal-soal penghidupannya dan keluarganya, tapi hanya memusatkan pikiran pada firman dan Allah dan doa, memandang kepadamu sebagai komandan peperangan rohani untuk membebaskan tawanan-tawanan, sehingga hamba-Mu terus menjadi berkat, saluran berkat bagi kami semua dalam Zoom Grace Ministry maupun yang di luarnya, sehingga kami pun juga bisa melayani-Mu Bapak Yesus, menuruti teladan yang hamba-Mu berikan, dengan karunia-karunia roh masing-masing, buah roh, iman dan pengharapan, sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh. Dan kami terus bersyukur dan bersukacita, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja mendapat keajaiban mujizat pertolongan yang daripadamu, karena Tuhan sendirilah yang menilik sengsara masing-masing dengan mata-Mu yang penuh kasih,
sampai proses pemulihan terjadi sehingga semuanya seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak lepas kandang, mulut penuh tertawa, seperti mimpi rasanya saat Tuhan memulihkan keadaan masing-masing di luar dugaan. Dan kami bersyukur atas proses pemulihan Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Wilson sampai hari ini. Semakin sehat, semakin kuat, gagah perkasa. Tuhan terus lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan hamba-Mu setelah menutup Zoom Grace Ministry malam ini. Kerajinan hamba-Mu tidak kendor, hamba-Mu semakin menyala-nyala melayani Tuhan sampai akhir masa perpanjangan waktu. Tidak kumat sakitnya, terus gagah perkasa, berkemenangan kembali ke Taman Firdaus. Dan kami bersyukur atas kerelaan, kesediaan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu co-host yang terus mengangkat wadahmu dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan perhatikan keberadaan masing-masing, kepentingan masing-masing, hal ihwal masing-masing, keluarga masing-masing besar, rumah tangganya, bisnis pekerjaannya, gereja masing-masing agar terus terpenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, sehingga makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Dan kami bersyukur malam ini kami bisa bermalam dengan puas, berbaring di padang yang berumput hijau dekat air yang tenang, dalam lindungan Bapa Yesus yang Maha Tinggi, naungan Bapa Yesus yang Maha Kuasa. Dan kami yang mempunyai telinga masih ingin mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Pesan singkat penglihatan melalui hamba-Mu Ibu Angling untuk terus membenahi pribadi kami masing-masing, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu berada dalam koridor kekudusan kebenaran-Mu, sehingga semuanya terus mengikuti jejak-Mu, melangkah bersama-Mu Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak menoleh ke belakang, tidak turun, terus naik, maju ke depan, memandang kepadamu Tuhan, dengan kasut-Mu dan jubah-Mu, naik bersama wadah-Mu, melambung tinggi tak tertahankan seperti mercusuar, siap menantikan kedatangan Bapa Yesus yang kedua kali. Akhirnya dalam nama Bapa Yesus kami bersukacita dan bersyukur akan menutup Zoom Grace Ministry malam ini, dan siap menerima berkat-Mu yang di luar dugaan, double porsi melalui hamba-Mu Ibu Angling, yang Bapak Yesus sehatkan, kuatkan, berkati, urapi melebihi kami teman-teman sekutu, karena hamba-Mu terus cinta keadilan dan benci kefasikan. Dalam nama Bapak Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Angling, saya kembalikan. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu, amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habeldun atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Saya akan sampaikan, tadi Tuhan perlihatkan begini. Tuhan perlihatkan, ialah manaskan. Ialah manaskan. Banyak tangan-tangan yang diangkat ke atas begini. Semua berdoa dari bawah, tangan-tangan diangkat ke atas. Lalu Tuhan berikan di atas awan-awan itu, Tuhan Yesus berdiri di atas awan-awan sambil mengangkat kedua tangan gini, memberkati di bawah, ya, memberkati yang di bawah. Dan ketika tangan Tuhan Yesus diarahkan ke bawah begitu, maka Tuhan perlihatkan ada yang turun. Tuhan perlihatkan di mana Tuhan memberikan organ-organ tubuh yang baru turun. Tuhan perlihatkan ada jantung baru, ada ginjal baru, ada lever baru, semuanya baru. Pokoknya alat-alat di dalam tubuh, organ-organ tubuh manusia. Tuhan berikan semua baru dan baru dan baru. Bahkan Tuhan perlihatkan ada tulang-tulang yang keropos, lalu ada ini paru-paru begitu yang udah keropos, tetapi Tuhan berikan ada satu tetes begitu minyak begitu.
dan menetesi tulang keropos itu, menetesi tulang-tulang yang di dada, di paru-paru itu mulai ada pemulihan, mulai ada tulangnya jadi bagus lagi begitu. Semuanya ada pembaharuan. Semuanya Tuhan katakan ada pembaharuan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Karena inilah saatnya di mana aku yang mencurahkan organ-organ tubuh yang baru yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga mereka mengalami pembaharuan. Mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan yang dari aku Tuhan Allahmu. Lalu Tuhan perlihatkan juga ialah manusia ternyata bukan cuma organ-organ tubuh yang mengalami pembaharuan, tetapi semua apa yang kalian lakukan kerjakan. Mesin yang lama mengalami pembaharuan, alat yang lama mengalami pembaharuan, termasuk semua kendaraanmu mengalami pembaharuan, termasuk semua yang ada di dalam rumahmu, semua mengalami pembaharuan dan pembaruan yang dari aku Tuhan Allahmu. Dan Tuhan perlihatkan manusia-manusia yang berlutut, yang memakai kasut jubah dan ikat pinggang kebenaran yang dari aku Tuhan Allahmu, yang mengangkat kedua tangan ke atas, mereka akan mengalami pembaharuan demi pembaruan yang dari aku. Dan Tuhan perlihatkan, tetapi ada manusia yang dia berdoa juga, tapi dia pakai bajunya merah, bajunya biru, bajunya macam-macam. Dan Tuhan juga sudah menyediakan jubah yang baru yang akan dipakaikan kepada manusia ini. Tetapi anak-anak Tuhan ini enggak mau. Dia berdiam diri, lebih senang, lebih enjoy pakai bajunya yang lama. Dan ketika mereka tidak mau melepas ke baju yang lama, maka Tuhan tidak bisa memakaikan baju yang baru. Dan baju itu diambil kembali, dibawa kembali. Sehingga manusianya tetap pakai baju lama. Dan bagi engkau yang tidak ada perubahan, yang selalu mau hidup terus dalam keadaanmu, memakai bajumu yang lama, engkau tidak akan mengalami pembaharuan yang dari aku. Oleh sebab itu mari perhatikan baik-baik. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan di dalam hidupmu, termasuk Tuhan perlihatkan lagi rumah-rumah yang lama mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Semuanya ada pembaharuan. Ialah manaskan. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, engkau yang tanggap, engkau ambil, ini saatnya Tuhan memberikan pembaharuan semuanya dalam hidupmu. Ialah manaskan. Ialah manaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ia diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk ke dalam Zoom ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian. Dan bagi engkau yang percaya terjadi dalam hidupmu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Dr. Habendun, Pak Wilson Pangkai, Ibu Dorcas Ruji, juga co-host kita, David Kristianto, Sylvia, Julius Sugiarto Wijaya, dan Stasia. Dan semua yang masih bertahan sampai akhir. Ya, saudara yang bertahan sampai akhir tadi dengar pesan Tuhan, Tuhan memberikan organ tubuh yang baru. Imani kalau engkau punya sakit, imani Tuhan ganti yang baru. Jantung yang baru, ginjal yang baru. Pokoknya saya lihat ada ginjalnya, ada jantungnya, turun gitu. Ya, imani, yang keropos imani sembuh dengan cara Tuhan. Karena ada satu tetes begitu, satu tetes aja mengenai tulang-tulangmu, semuanya jadi baru, semuanya sembuh. Saya pikir cuma organ tubuh yang baru, ternyata tidak. Semua alat pekerjaanmu, pertukanganmu, semuanya Tuhan perbaharui. Diimani berarti usaha pekerjaanmu ada pembaharuan, semua dari Tuhan. Ya, semua diperbarui.
sepeda motornya, Tuhan perlihatkan sepeda mobil, motornya, mobilnya, semuanya diperbaharui. Yakin dan percaya itu terjadi dalam hidupmu apabila engkau benar. Karena Tuhan perlihatkan ada orang, Tuhan sudah kasih jubah ini, tapi nggak mau. Dia tetap pakai bajunya yang biasa, nggak mau diganti. Karena ketika engkau tidak mau diganti dengan jubah yang baru, engkau tetap enjoy dengan jubahmu yang lama, dengan kehidupanmu yang lama, maka janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Karena hanya orang yang pakai jubah baru, ya, kasut yang baru dari Tuhan, ikat pinggang yang baru dari Tuhan, itu yang akan mengalami pembaharuan. Jadi, mari mulai membenahi semuanya dalam diri kita. Mulai hati, pikiran, semuanya. Supaya berkenan di hadapan Tuhan dan kita mengalami pembaharuan itu dari Tuhan. Ingat, ini adalah tahun di mana terobosan terjadi, percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi, dan itu benar-benar akan terjadi dalam hidup orang benar. Ya, saya berdoa semua yang di sini menjadi orang yang benar. Karena kalau Tuhan yang merubah, luar biasa. Ya, imani toh, dapat jantung baru, semuanya baru, kan jadi muda lagi. Yang umur 70 kalau dapat yang baru kan seperti umur 30, ya enggak? Imani itu doa. Ya. Gloria tadi dipanggil enggak ada. Ya, ini terlewat. Nah, itu kalau cuman mau dengar pesan Tuhan aja. Ya, sabar, setia. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa nanti hari Sabtu. Iya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Berdoa imani kita mendapat semua yang baru. Ya, semuanya baru dari Tuhan. Amin. Memberkati. Iya, Tuhan berkati. Selamat beristirahat. Tuhan berkati semuanya. Makasih Pak Yusuf, Ibu Emi, Ibu Lis. Amin ya, Mendrova semangat. Nanti bisa telepon. Ya, Ibu Sumihar, Sunak Bapak Sunarto. Ya, Telepon nanti ya, Bu. boleh. Ibu Dorcas Ruci, Christine, Lydia Rini semangat. Tuh istirahat tidur. Besok nggak bisa melakukan tugas. Iya. Ibu Sumihar semuanya istirahat. Tuhan berkati, Gloria.